warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Lutef Channel. Oke, kali ini aku akan menjelaskan tentang packing list bagi teman-teman camaba calon mahasiswa baru yang mau ke Sudan nih, atau yang mau ke luar negeri manapun pasti butuh dong ya kak ya, packing list apa aja yang mau dibawa pasti butuh kan. Nah kali ini aku akan ditemani dengan Kak Atika. Halo semua. Perkenalkan Instagramnya kak. Nama saya Atika Almaula, Instagramnya @atikalmaula17. Jangan lupa follow ya. Siap, nanti di follow ya partner aku nih. Dan teman-teman jangan lupa support Lutef Channel dengan like, comment, share, and subscribe. Oke teman-teman, tips yang pertama, nah teman-teman jangan lupa bikin packing list. Nah gimana kak? Packing listnya yang pertama-tama sebelum kita memasukkan barang-barang ke koper, kita tuh harus mendata dulu. Mendatanya mau di HP atau di kertas. Setelah itu baru kita kalau misalnya udah masuk, kita checklist satu persatu. Nah gitu. Oke, dan tips yang kedua, kita itu perlu tahu bagasi yang disediakan itu ada berapa. Biasanya itu untuk bagasi kita disediakan ada 40 sampai 46 kilo ya. Iya. Kalau aku waktu itu 40 kilo. Kalau kakak? Kalau saya sendiri waktu itu 46. Jadi itu bisa 40 atau 46 tergantung pesawat apa yang mau kita gunakan. Dan di kabin itu biasanya berapa kilo kak? 7 kilo sih, tapi banyak yang bilang itu semampu kita, entah 7 sampai 10 kilo. Dan sarannya kopernya juga jangan yang terlalu berat biar nggak memberatkan kiloan tadi, juga jangan yang terlalu enteng, takutnya pecah ya. Bisa ya kayak bisa gitu. itu. Jadi pengalaman saya sendiri kopernya yang enteng dan itu pecah. Nah tuh. Dan berikutnya apa aja yang dimasukkan ke koper barang-barangnya itu ada pastinya stylist. Tentang stylist itu seperti pakaian kuliah ya. Pakaian kuliah sendiri itu gimana kak? Ya pakaian kuliah itu yang syar'i, yang menutup aurat, yang sopan lah gitu. Yang orang-orang tuh memandang kita anggun, kalem. Kalau untuk perbedaan Universitas IUA sama Om Durman tuh katanya ada perbedaan. Iya, itu ada perbedaan. Kalau misalnya di International University of Africa yang di Khartoum itu kita kan boleh memakai gamis ataupun jubah yang warnanya bolehlah bermacam-macam, berwarna-warna. Nah, berbeda dengan universitas yang di Om Durman. Nah, yang di Om Durman yang di Jamiah Quran sendiri itu kita sebagai mahasiswi itu wajib atau harus menggunakan jubah atau gamis yang warnanya gelap, kayak warna hitam, coklat, dongker, yang kalem-kalem nggak cetar gitu ya. Dan nggak berwarna mencorak. Hanya kan mungkin kalau warna yang mencorak itu bisa orang-orang Sudan itu memperhatikan kita kayak wow. Iya. Oke. Terus mungkin pakaian apa lagi nih? Pakaian daerah nih penting nih. Nah, iya benar. Kayak pakaian misal nih batik ya, biar kita tuh bisa bikin caption batik di negeri orang. Nah, iya. Misalnya batik itu kan emang wajib ya, wajib. Kayaknya di negara-negara lain juga emang harus bawa batik. Soalnya emang acara formal. Nah, iya. Untuk acara formal. Terus jangan lupa baju tidur, jangan lupa pakaian dalam tentunya ya. Terus habis itu apalagi sih kak? Mungkin baju santai kayak misalnya kan Jumat kita libur, mau bawa kaos atau rok itu nggak apa-apa untuk perempuan ya. Soalnya kan kita bisa buat olahraga itu. Dan untuk jilbab nih, untuk cewek pasti kan jilbab ya. Dan jilbab itu mungkin perlu bawa banyak sih atau melengkapi warna. Kenapa? Karena apalagi cewek kan kalau pose atau selfie atau apapun kan pasti yang kelihatan paling segini ya, setengah badan, dan bajunya nggak kelihatan. Paling ya buat gaya-gaya, buat kerudungnya tuh dilengkapin warnanya biar di sini tuh juga gak minjem-minjem. Jangan kayak aku di sini bawa dikit doang, yang dipakai ya itu mulu. Beda dengan Kak Atikal nih, bawa banyak banget. Dan untuk masalah jilbab sendiri itu kalau bisa saran aku, misalnya ada yang suka sama jilbab brand tertentu itu silahkan dibawa, silahkan diperbanyak, karena kalau di sini itu jilbabnya tentu masih bagus, jilbab-jilbab di Indonesia tentu model banget di Indonesia. Bahkan orang-orang Afrika pada beli yang produk-produk Indonesia ya, pada nitip gitu. Soalnya di sini tuh mayoritas pasmina begitu. Nah terus kak, juga disarankan bagi yang mau kesini itu benar-benar bawa
semua warna kerudung. Soalnya kan di sini organisasi banyak dan kemungkinan kita banyak diambil buat jadi panitia kenyataan. Nah, itu sendiri kita misalnya di acara ini kita harus pakai kerudung warna ini. Di acara ini kita harus pakai kerudung itu. Itu benar-benar disarankan ya. Ya. Nah, untuk stylist berikutnya itu ada sepatu. Sepatu itu kalau bisa bawa lebih dari satu. Tapi ya jangan kayak Kak Ati kali bawa banyak banget. Kalau aku bawa aku yang salah, aku cuma bawa satu dan itu sempat hilang di sini. Jadi bingung dong, aku harus gimana nih hilang. Terus jadi nggak punya sepatu. Sementara di sini setiap ada acara-acara itu pada pakai sepatu. Dan mungkin untuk yang cowok bisalah pakai misal bawa satu sepatu untuk formal, yang satu untuk olahraga atau untuk sepak bola gitu, atau apalagi ya kalau sepatu pokoknya bawa lebih dari satu buat cadang-cadang, apalagi sepatu, pokoknya segalanya produk di Indonesia itu lebih bagus daripada di sini. Terus kemudian jangan lupa bawa topi. Topinya yang penting ya biar bisa menutup dan bisa melindungi kita dari kepanasan. Emang di sini kan panas banget ya. Topi itu emang benar-benar membantu kita untuk panasnya sedang. Di sisi lain buat bergaya ya tentunya. Dan untuk ahwat jangan lupa bawa celana panjang atau mungkin rok hitam atau apa yang buat rangkapan, karena memang takutnya kan terawang atau apa ya. Jadi biar nggak susah-susah nyari di sini. Memasuki tips berikutnya yaitu ada bawa perlengkapan alat tulis ya. Iya, benar. Perlengkapan alat tulis itu mungkin untuk awal-awal teman-teman bisalah bawa pulpen, bawa pokoknya kayak gitu kan. Tentu kita butuh buat nanti kalau ada data-data di jalan atau buat ngisi formulir atau apa. Untuk awal-awal kan kita kadang mungkin malu ya buat beli-beli di sini. Itu yang penting. Nah, terus buku apa Kak? Buku binder. Nah, di sini tuh nggak ada binder dan isinya mungkin yang suka binder dan emang binder kayaknya di Indo emang bermanfaat ya bagi orang yang perkuliahan itu. Nah, mungkin bisa bawa dari Indo sekaligus bawa isinya yang banyak. Soalnya di sini emang nggak ada binder dan isinya nggak ada. Ya, dan selebihnya mungkin teman-teman bisa beli di sini. Buku insya Allah banyak, biar nggak berat gitu di kopernya. Dan apalagi ya, mungkin untuk buku-buku amalan, misal nih ada yang punya harus bawa manakib, harus bawa kitab Yasin Tahlil misal, atau kitab-kitab amalan lainnya dari pondok, itu silahkan dibawa karena kemungkinan belum tentu di sini ada. Jangan lupa ya bawa yang suka high tech itu bawa. Soalnya di sini emang nggak ada kan, barangkali mau nyoret-nyoret kitab kan nggak mungkin dong pakai pulpen yang tulisan pulpennya gede gitu kan. High tech kan emang enak buat tulis yang kecil. Dan di sini sendiri dianjurkan itu pakai pulpen warna biru. Jadi mungkin kalau misalnya mau bawa pulpen dari Indo silahkan, tapi yang warna biru ya. Nah, berikutnya itu ada obat-obatan. Penting banget nih. Gimana Kak? Nah, obat-obatan sendiri di sini emang ada, cuman paling adanya kayak paracetamol dan yang obat-obat umum mungkin kayak tolak angin, antangin itu emang harus bawa dari Indo ya. Apalagi antangin tuh yang sering masuk angin. Soalnya banyak angin juga itu perlunya tolak angin di sini nggak ada. Dan kayak itu misalnya kita kecapean, kita kan kayak di Indo kan banyak buat krim lah, ada Voyo, ada bawa counterpen. Aku biasa tuh tiap di tas tuh pasti ada karena emang di sini kan nggak ada, jadi harus bawa kayak cabai, kayak apa. Terus apalagi tuh obat biduran tuh. Nah, biduran Kadang kan teman-teman kan ini ya bisa jadi nggak langsung cocok sama cuaca musim dingin di sini, terus gatal-gatal. Nah, mungkin bisa bawa obat-obat itu. Dan obat khusus. Oh iya, obat khusus. Nah, bisa jadi teman-teman ada penyakit khusus dan harus obat itu, mungkin bisa dibawa resepnya. Ya walaupun kita nggak tahu juga di sini ada semua apa enggak, paling enggak dibawa resepnya. Karena kalaupun bisa difotoin sama orang tua, tapi kan kita nggak mungkin dong udah sampai sini mau repot-repotin. Nah, gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang punya penyakit berkelanjutan tapi ringan berkelanjutan, kayak apa Kak? Sakit kepala. Nah, kayak sakit kepala. Aku juga kan tiap hari kan pasti sakit kepala tuh. Itu bawa Neologin kalau aku. Ya, aku juga sama sih. Soalnya itu emang benar tinggi tuh. Dan paling manjur. Nah, kayak teman-teman misal punya penyakit-penyakit yang biasa, yang ringan tapi kayak gitu, bisalah dibawa banyak-banyak stoknya. Soalnya belum tentu di sini pun pasti ada ya obat-obat sakit kepala, tapi kita kan cocok-cocokan. Dan jangan lupa ya, kayak misalnya ini ada tambahan obat-obatan. Kayak kita kan sering sakit awan dan tenggorokan kita sakit, tapi udah obat-obat yang lain udah bisa, nggak bisa. Terus jangan lupa juga bawa adem sari atau sejenisnya lah. Soalnya itu tuh emang bener-bener
mengobati kita banget gitu. Soalnya di sini panas Iya. dan itu kan bisa meredakan panas dalam. Atau bawa-bawa kayak enervonse kayak Nah, gitu boleh. ya. Pokoknya vitamin. Berikutnya itu ada bumbu-bumbu masak. Nah, itu Ini penting banget kalau dibahas Iya, panjang lebar ya. Gimana, apa aja Kak? Nah, kayak bumbu-bumbu tuh kayak ya jangan bumbu-bumbu yang bener-bener kayaknya yang umum aja kali ya, yang masako, roiko, ya micin-micin kayak gitu. Soalnya emang di Iya. sini nggak ada. Ya ada paling kayak kecap ada, tapi emang mahal banget gitu loh di sini tuh. Jadi mending ya bawa bumbu-bumbu lah. Atau mungkin sambal terasi tuh kadang-kadang kan ada pada kayak gitu. Terus misal yang biasa makan rendang-rendangan kayak gitu juga boleh bawa. dibawa tapi dengan Iya. packing yang rapi. Abon juga bisa. Abon untuk lauk-lauk kayak gitulah mungkin teman-teman bisa dibawa. Dan di sini itu paling nggak ada emang mie goreng. Nah, emang. Ya mungkin ada sih tapi mahal banget Mahal ya. banget sih. Mungkin bisa bawa bumbunya doang. Emang di Nah, sini ada bahkan di mie. sini ada yang jualan cuma bumbu mie gorengnya doang. Nah, Karena apa namanya? Di sini emang ada mie ya, cuman Karena memang di sini susah nyari Susah. mie goreng. Jadi silakan lah. Terus apa lagi sih bumbu-bumbu kayak gitu tuh? paling ya kayak terasi. Kalau misalnya yang suka nyap sambal gitu loh, terus mau bikin di sini aja nggak apa-apa, pakai terasinya aja Ya. bawa. Bumbu-bumbu kayak gitu tuh menurut aku harus dibanyakin sih, Ya. banyak banget karena di sini tuh susah banget nyarinya, karena itu paling langka. Apalagi yang doyan micin tuh, misal masakan harus ada micinnya, kayak roiko atau apapun Ya, itu perlu diperbanyak. Oke, sekarang alat-alat masak itu butuh nggak sih kalau untuk dibawa? Menurut aku sih nggak usah, soalnya kan di sini kan banyak ya alat masak tuh kayak kompor sendiri ada, sahon ada, blender ada Nah, semua sih. semuanya di sini ada. Walaupun produknya masih bagus yang di Indonesia, tapi paling enggak kan ngapain kita bawa-bawa ke sini gitu. Jangan kayak aku. Aku ke sini Nah, bawa bawa sakona. kan ngapain buat Iya. memenuhi koper doang gitu. Iya, aku ke sini bawa sakona tuh pemanas air karena memang biasa bikin kopi kan. Aku bawa ke sini malah kepetok-petok bagasi tuh terus pecah ya. Ya udah, rugi di kan. sini, Mending beli di sini. Terus kalau enggak paling penting tuh misalnya yang alat masak yang bisa dibawa apa ya? Kayak cobek ya kayak. Ya cobek mungkin Yang bisa. suka nyambel bisa lah bawa-bawa cobek yang ringan tuh kayak yang cobek kayu. Nah, jangan yang batu itu. Cobek terus selebihnya nanti bisa lah beli-beli di pasar kita ya. Dan mungkin kalau misalnya mau simple banget itu bawa panci elektrik. Panci elektrik. Udah pada tahu belum nih? Aku sama Katika pakai panci elektrik. Jadi gampang banget ya. Tinggal colok, portable aja gitu. Tinggal iya kalau itu tuh nanti kita nggak perlu beli kompor. Itu udah bisa jadi sakona pemanas air, udah bisa jadi bisa buat masak, bisa buat ini dan nggak harus ribet gitu loh. Ya, benar. Dan selanjutnya adalah persiapan musim dingin atau musim panas. Nah, apa aja Kak? Nah, musim panas dulu nih ya. Kalau panas itu kita harus bawa baju pendek. Itu emang benar-benar perlu banget sih bagi kita yang tinggal di asrama. Soalnya emang panas banget. Panas banget, bisa jadi sampai 45 ke atas derajat lah, bahkan gitu. lebih gitu. Nah, terus kemudian daster yang bahan adem, bahan kartus itu emang benar-benar dianjurkan sekali. Soalnya emang itu bisa meredakan panas, kita tidur pun nyaman. Ya, dan jangan lupa bawa kayak persiapan musim dingin nantinya itu jangan lupa bawa jaket yang tebel. Kalau tahun kemarin sih ada musim dingin ya. Tahun ini belum kelihatan sih. Cuma paling rendah tuh berapa? 22 derajat. Pernah kemarin 16 cuma 2 hari doang. Dan sekarang Iya, udah dan panas. itu penting bawa jaket dan mungkin kalau yang nggak kuat dingin banget kadang kan pernah sampai 11 derajat itu bisa bawa sarung tangan atau mungkin kaos kaki atau celana yang intinya banget tebel gitu. Itu penting juga buat kesian. Dan untuk musim dingin itu tentunya orang cocok-cocokan ya sama musimnya apa enggak, bisa jadi kulitnya kering atau apalagi yang paling menonjol itu ini bibir. Nah, bibirnya bisa pecah-pecah. jadi pecah, entah itu cowok maupun cewek. Nah, itu biasanya pada pakai lip balm ya. Dan itu bisa beli di sini. Cuma kalau pada cocok-cocokan sama produk tertentu, bisalah bawa tender care dari Indonesia atau apalagi ya. Balm yang dari Indo lah, Iya. kayak Vaseline atau Wardah kan ada Wardah. Atau di sini juga banyak kok nanti. Oke, selanjutnya apa nih kayak yang belum? Skincare. Oke, skincare nih paling banyak nih Katikal nih. Skincare itu penting sih karena memang skincare kan orang cocok-cocokan ya, belum tentu produk yang kalian pakai sekarang
sekarang di Indonesia itu ada di sini. Misal kayak Katikal nih bawa Wardah, Sari Ayu, Scarlett nih itu. Terus itu emang penting, apalagi kalau di sini kan ada musim panas. Kalau aku lihat orang-orang sih ada yang pada pakai sunblock, ada pakai apa lagi Kak? SPF. Nah, soalnya kalau musim panas itu kita perlu banget pakai SPF. Sedangkan di sini panasnya 40 ke atas derajat. SPF atau sunblock itu buat apa ya? Menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari. Makanya skincare itu penting. Ya penting. Ini juga berlaku bagi cowok maupun cewek ya. Atau mungkin kalau misalnya nggak mau ribet, bisa stok yang banyak dari Indo, tapi tetap memperhatikan expirednya. Nah, terus habis itu apalagi ya? Kalau aku sendiri sih bawa dikit doang. Aku cuma bawa apa sih? Karena emang aku jarang kayak gitu-gitu ya, nggak cocokan. Nggak bawa sabun cuci muka juga, tapi aku tetap stok ini bedak. Apa tuh bedak? Apa namanya, bedak Viva itu loh, teman-teman yang tahu, yang harganya 1.500-an yang saset. Aku cuma bawa itu doang sih, sama lipstick. Udah selesai. Terus apa lagi sih Kak? Kalau aku sendiri pakainya Wardah. Soalnya itu emang bener sih yang dikatakan Kak Lutfi, emang cocok-cocokan ya. Saya sendiri Wardah campur yang lainnya gitu, kayak ini bedaknya sama krimnya Wardah, tapi cuci mukanya Sari Ayu. Soalnya emang cocoknya itu gitu. Dan saya sendiri stoknya itu emang langsung setahun ya, langsung banyak Banyak banget. Soalnya takut emang gak ada bagasi, dan takut kayak tahun kemarin tuh kayak lockdown, itu emang benar-benar lockdown, gak ada barang yang datang dari Indo, dan gak ada skincare yang jual dari Indo gitu. Makanya aku mending sekaligus stok yang baik. Kalau untuk masker sendiri, mungkin nanti teman-teman bisa lah, di sini ada yang jualan masker. Berikutnya jangan lupa bawa perlengkapan tidur. Nah, kasur butuh gak nih Kak? Enggak lah, ngapain bawa kasur kan? Nah, ya, jadi kayak bantal, guling itu sebenarnya bisa sih beli di sini karena sekarang ada PPPI Sudan itu udah menyediakan. Nah, kita tetap beli di situ ada bantal buat tidur, guling, dan apa namanya? Tapi yang belum ada itu kayak spray. Nah, spray itu sebenarnya di sini ada, tapi tipis-tipis dan mungkin bisa bawa Gak di nyaman. Dan mungkin ini bisa kalau misalnya kan di sini kan ada bantal ya, ada bantal leher, ada bantal guling ataupun bantal Kayak yang daperan kotak. ya sih? Tapi kan ataupun mungkin boleh bawa dari Indonesia yang tipis, nanti pas dibuka memblung ya kayak daperan itu. Gitu. Ataupun mungkin kan di pesawat kita bisa pakai bantal leher, itu juga bisa. Oh ya nih, jangan lupa satu lagi ya, selimut emang di sini banyak dan emang ada, cuman beda ya kan kualitasnya. Emang di Indo itu bener-bener yang terbaik, di sini tuh tebel dan emang bahannya itu agak kasar. Kan kalau di Indo kan banyak bermacam-macam, bagi dari yang lembut ataupun yang enak ataupun yang adem, tapi kan pokoknya bawa. Berikutnya adalah Elektronik. ya, alat-alat elektronik. Alat elektronik itu ya pastinya seperti HP, laptop. Kalau misalnya ada yang punya ya silahkan dibawa karena pastinya di sini butuh ya. Terus apalagi sih? Saya Power bank. Nah, ya, power bank mungkin jangan yang berat-berat, kan kadang di di bandara tuh bisa dicek kan. Oh ya, untuk teman-teman yang suka konten nih bisa juga bawa kayak kameranya atau tripod tuh atau tongsis ya. tuh bisa, misalnya suka selfie. Atau selainnya. Dan kalau untuk elektronik ini catatan paling penting, silahkan kalau mau beli dari Indonesia, entah itu mau HP, entah apapun, di sini bisa jadi murah. Misal kayak iPhone tuh pada beli di sini karena memang murah. Tapi segalanya produk Indonesia elektronik di sini itu lebih bagus di Indonesia. Entah itu AirPods, entah apapun lah ya. Jadi jangan lupa diperbanyak, jangan lupa diperbanyak juga sih. Pokoknya jangan lupa ya Bawa elektronik. Dan satu lagi, misal kalian yang kipas kan bisa jadi. Oh, kipas kecil gitu ya. Portable gitu, dan itu emang dianjurkan sih buat musim panas. Kipas yang ada lampunya sekalian ya, bisa buat lampu belajar. Berikutnya untuk yang pakai kacamata kayak kita nih, jangan lupa bawa serep. Apa sih serep bahasanya? Cadangan. Cadangan. Ya, kayak bawa cadangan. Jadi kayak kacamata di sini tuh sebenarnya ada, bisa periksa di sini juga bisa. Tapi jangan kayak aku juga nih, cuma bawa satu dan ini pun rusak sebenarnya. Ini tuh aku tambal pakai kayu. Dan itu mau ganti kacamata juga kayaknya ini masih bisa dipakai, dan yang nyesel juga karena nggak bawa cadangan. Sementara kayak gitu kan pasti produknya bagus di Indonesia. Dan memang periksa kayak gitu kan emang kalau mata itu kan ada kepercayaan sendiri ya ke
ada maksudnya konsultasi khusus ya, mending bawa dari Indonesia. Kalau kakak bawa? Aku bawa 2 waktu itu. Nah tapi emang di sini tuh ada, cuman kan emang beda ya kualitasnya sama di Indo. Kalau di Indo kan kita mau macam-macam kacanya, misal kayak mau yang pakai mika, yang radiasi, yang fotokromik kayak gitu. Kalau di sini nggak ada? Emang di sini nggak ada, di sini hanya ada radiasi doang. Soalnya kan di sini kan panas kan, jadi mungkin adanya cuma radiasi doang. Kalau di Indo kan fotokromik yang anti, misalnya kita pakai gadget, kita kan harus pakai kacamata yang ada radiasi HP. Di sini hanya ada radiasinya, radiasi Mungkin itu aja, dan mungkin ada tips-tips nih untuk apa pembagian ya, mana aja yang mau dimasukin ke bagasi, mana aja yang dimasukin ke kabin, apa aja sih kak? Nah kalau kabin kan 7 kilo sampai 10 kilo ya. Nah dianjurkan itu kalau di kabin itu ya kayak elektronik dan berkas-berkas kayak ya pulpen, untuk pulpen 1 atau ya 1 aja sih buat nyatetin nanti. Dan elektronik itu emang benar-benar harus di kabin ya, jangan di bagasi itu. Ya, karena nggak mungkin Nah, laptop kan dimasukin nggak ke mungkin bagasi, bagasi. nanti takut apa ya? Takut pecah dan nggak bisa nyala gitu kan. Dan yang di kabin, itu jangan bawa barang-barang cair. Entah kamu bawa mau minyak wangi, itu jangan, mending itu benar-benar harus di bagasi. Soalnya nanti kedeteksi ya, emang barang-barang cair itu minimal berapa ya, kalau nggak salah itu 100 mili kalau nggak salah tuh, 100 mili, nggak boleh lebih dari 100 mili. Ya, dan mungkin untuk berkas-berkas tadi penting banget, entah mau dimasukin ke kabinnya atau mungkin di tas khusus, yang penting harus ada pada kita, jangan ada di bagasi, biar nggak ribet ngambilnya. Jadi harus dimasukin berkas-berkas tuh kayak ya kebutuhan kesini ya, kayak paspor, tiket dan sebagainya, atau mungkin dikasih ke tas khusus. Oke, dan untuk saat-saat transit tuh jangan lupa makanan ringan. Ya, makanan-makanan ringan, cemilan kayak gitu, silakan yang suka-suka Nyemil kayak roti. Ya, biar nanti di pesawatnya tuh nggak bosen. Di sisi lain pas transit kan bisa jadi nanti dapat makanan-makanan luar negeri tuh belum terlalu cocok. Nah, bisa juga bawa makanan cemilan sendiri biar nggak kelaparan ya. Dan mungkin kan kalau transit kan kita lama ya, antara 12 jam atau 13 jam, itu emang benar-benar waktu lama. Dan mungkin kita bisa, kalau misalnya ribet bawa makanan ringan, mungkin bisa beli pas transit, tapi kita harus juga bawa uang dolar. Tapi emang ya harganya nggak sebanding, mahal banget. Tapi tips dari aku jangan beli-beli di situ, mending bawa sendiri ya, paling minum aja kalau memang dibutuhkan. Dan tips dari aku lagi itu jangan lupa kalau teman-teman yang memang jenuhan, misalnya nggak ada kayak musik podcast atau apa, kan memang kita kan nggak nyala datanya ya, bisa sih bawa buku bacaan. Jadi buku bacaan khusus untuk dimasukkan ke kabin atau tas khusus. Jadi pas di pesawat bisa baca-baca, tahu-tahu nanti udah selesai kan. Dan ini yang paling banyak ditanyakan sama Camaba itu, Kak, gimana sih kuotanya, paketannya gimana, caranya gimana. Nah, itu nanti tentu nanti bisa ada bimbingannya, pembimbing kalian masing-masing itu mengarahkan, atau nanti pas sampai di sini kami yang mengarahkan, atau bagian kakak-kakak yang lain lah nanti tanya kuotanya gimana sih. Nanti ada pengurusannya sendiri di sini, kayak untuk paspor. Apalagi sih, kayak ya pokoknya itulah. Nanti ada 3 macam kartu, ada Sudani, MTN, Zai. Nanti untuk isi pulsanya bisa ke aku. Beli di aku ya, GoPro. Itu paling terakhir itu pastinya ada niat dan mental. Dan 2 itu penting, karena percuma dong kita udah mempersiapkan segalanya tapi niat kita masih ragu-ragu. Ini gimana ya nanti kalau aku nggak bisa bahasanya, ini gimana ya kalau aku nanti di sana tuh kesasar, ini gimana kalau aku di sana tuh pindah aliran. Biasanya kan ada orang-orang yang mengkhawatirkan itu. Intinya niat aja udah diperbarui, niat benar-benar niat aku kesana ke luar negeri mau menuntut ilmu karena diri sendiri, karena orang tua aku, karena orang-orang yang support aku untuk sukses. Dan memang untuk mental sendiri itu harus, karena mental harus berani nanti ngomong sama orang-orang luar, itu harus mental kayak gitu harus dikuatin sih. Tapi insya Allah kalau udah ada niat pasti mental juga ngikut ya. Jadi tuh teman-teman paling penting ya, minta ridho guru ke orang tua, niatnya diperbaiki lagi, biar misalnya ada tetangga atau apapun, kamu yakin mau ke luar negeri, di sana kan gini, biar kamu udah yang ya yakin aja, orang kita udah percaya diri.
Iya, yang penting yakin. Nah, gitu. Oke, mungkin sekian dari kami, dari aku dan Kak Tikal. Mungkin tips-tips ini semoga bisa membantu. Kalaupun teman-teman mungkin udah tahu atau udah di packing rapi, tapi siapa tahu ada yang ketinggalan kan. Dan mungkin untuk teman-teman yang udah di luar negeri yang udah tahu ini semua atau mungkin kerasa ini belum disebutin nih, mungkin bisa disebutin di kolom komentar agar teman-teman yang mau keluar negeri itu juga tahu. Dan semoga ini bermanfaat. Semangat ya yang mau kesini, pokoknya mau keluar negeri itu tasdim niat. Ya. Dan untuk info untuk teman-teman yang masih tanya, Kak, berangkatnya kapan, kabulnya kapan keluar? Maaf, karena aku sendiri bukan bagian dari jamiah ya, bukan kepengurusan, bukan yang kerja di situ, jadi belum bisa menentukan. Dan cuma perkiraan aja. Perkiraan itu mungkin kayaknya sih aku Februari. dikasih tahu Februari itu perkiraan, karena kami sendiri di sini Januari pada belum selesai. Ada yang udah selesai, ada yang belum. Termasuk aku ini sampai sekarang baru ujian syafawi, belum ujian kitabahnya belum. Dan saya sendiri akhir Januari baru selesai ujian. Tanggal 24 ya. Nah, jadi nunggu kami selesai ujian dulu, kami liburan, insya Allah teman-teman juga bakal kesini. Oke, Jangan lupa perbanyak doa juga. oke. Mungkin sekian dari kami. Jangan lupa support Lutef Channel dengan like, comment, and subscribe. ya, subscribe, dan jangan lupa share ya ke teman-teman yang lain biar lebih bermanfaat insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.